Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainuddin dan rekan saya Zulifatullah. Di sini kami akan menyampaikan tentang muqamat dan al-ahwal. 1. Taubat. 2. Wara'. 3. Zuhud. 4. Fakir. 5. Sabar. Itulah poin-poin penting yang akan diperjelaskan oleh Zulifatullah. Kepada Zulifatullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya akan menjelaskan yang mana tadi sudah disampaikan oleh moderator M. Zainuddin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang maqamat dan al-ahwal. Langsung saja. Pengertian maqamat dan al-ahwal. Maqamat menurut bahasa adalah tahapan, sedangkan menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan untuk mencapai ma'rifatullah, di mana upaya tersebut telah menjadi sifat yang menetap pada diri seseorang. Jadi yang dimaksud maqamat di sini adalah tahapan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tentang menjelaskan yaitu sedikitnya tahapan-tahapan kita agar kita bisa lebih dekat dengan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ahwal menurut bahasa adalah keadaan, sedangkan menurut istilah yaitu keadaan jiwa dalam proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelaskan al-ahwal itu keadaan. Jadi dari keadaan itulah kita nanti keadaan diri seseorang, maksudnya itu nanti itu diri jiwa seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Langsung saja selanjutnya. 1. Tobat dalam rangka untuk maqamat dalam tasawuf adalah taubat, wara, zuhud, fakir, sabar. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Mensucikan hati dan diri dari segala dosa yang pernah diperbuat. Jadi mensucikan diri ini dijelaskan di surah Al-Baqarah, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sebagaimana itu Quran surah Al-Baqarah. Itu diartikan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah. Kemudian yang di sini dijelaskan tadi, manusia diwajibkan untuk menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Jadi yang namanya taubat ini, dia itu tidak akan mengulangi kesalahan kedua kali kalau orang yang benar-benar taubatan nasuha, yaitu taubat sesungguhnya. Kemudian di sini surah At-Tamrin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbakum ayyukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yajzillahu banal ladina amanu ma nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Artinya bisa dibaca sendiri di dalam makalah kami. Langsung, jadi di sini jelaskan yaitu pokoknya dalam surah Tamrim ini jelaskan yaitu taubatan nasuha, taubatan yang sesungguh-sungguhnya. Lanjut lagi, 2 wara. Pengertian wara adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal itu. Jadi di wara ini kita disuruh untuk menjauhi hal-hal yang mana hal-hal itu untuk kita tidak melakukan kesalahan yang mana membuat dosa. Yaitu kesalahan yang contohnya wara ini kita tidak boleh mencuri dan hal-hal yang mana membuat dosa. Selanjutnya zuhud. Zuhud adalah suatu sikap yang menekankan untuk meninggalkan ketergantungan jiwa kepada keduniawian. Jadi itu kalau di zuhud ini kita sudah paham, yaitu tidak boleh kita mencintai dunia. Dunia ini hanya sementara gitu kan kalau diartikan. Jadi zuhud ini bagi orang-orang alim, pada ulama, itu kehilangan sesuatu benda itu tidak sangatlah disesali. Tapi kalau kita manusia biasa seperti ini, kehilangan sendal saja kita sudah yang namanya sedih banget. Apalagi harga sendal itu mahal. Tapi kalau orang-orang alim ulama itu kehilangan sendal, kehilangan mobil, kalau jika sudah ikhlas,
maka dia tidak akan seperti itu. Orang-orang zuhud kaya hati tidak tergantung pada terpengaruhi oleh kekayaan. Ya contohnya Nabi Sulaiman itu kan, Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan kaya raya namun sangat zuhud, tidak mencintai dunia. Yang keempat, fakir secara umum definisi sebagai tidak adanya harta pada seseorang. Ya itu sudah paham lah kalau kata-katanya seperti itu kan. Nah contoh-contoh fakir, contoh-contoh fakir, penyebab fakir ini ada di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Di situ dijelaskan kita tidak boleh setelah sholat subuh itu tidak boleh tidur. Terus banyak hal-hal yang contoh-contoh fakir itu yang menyebabkan fakir atau menyebabkan miskin. Fakir itu kategorinya miskin. Terus kemudian ada lagi juga menyapu pada malam hari, itu tidak boleh karena menyebabkan fakir. Terus lanjut lagi, next 5, sabar. Sabar satu tahapan atau makam penting yang harus dijalani oleh para jadi kalau sabar ini kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita ini harus menjadi manusia yang sabar, ikhlas dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita harus menanamkan seperti itu? Agar kita sebagai manusia harus selamat di dunia maupun di akhirat, kita harus menjalankan sifat-sifat tersebut. Sabar itu termasuknya. Mengapa seperti itu? Karena para nabi dahulu kita itu sabarnya subhanallah. Sungguh luar biasa kesabarannya. Sudah melakukan ini dihina seperti ini. Bahkan ada yang ingin membantu, malah tidak dibolehi. Seperti itulah para nabi kita lebih dahulu, para alim ulama, sabarnya subhanallah, patut kita mencontohkan. Dan kemudian lanjut, silakan kalau ingin mencari referensi lain atau pengertian-pengertian lain tentang sabar, itu sangat banyak sekali. Terus lanjut lagi, tawakal berarti mempercayai atau menyerahkan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita pasti sudah tahu kan, kalau misalnya ini yang terbaik buat kita gitu aja. Apa kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita jalan yang terbaik buat kita. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi sebenarnya itu adalah terbaik buat kita gitu, seperti itu. Tawakal, mempercayakan atau menyerahkan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup aja yang menghidupkan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi kepada kita itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ridho. Seorang hamba tidak akan memberontak betulnya. Kalau ridho ini cukuplah kita pasrahkan juga. Kalau sudah Allah meridhoi kepada kita pasti ya semuanya akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat, kemudian Allah tidak ridho kita ke situ. Mungkin di situ ada halangannya atau gimana gitu, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Kalau Allah sudah tidak ridho, ya pasti ada halangannya yang mana kita tidak sampai kepada tujuan tersebut. Seperti itu kalau ridho itu. Kalau ingin mencari lebih panjang lagi, ya silahkan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Bagus Arif Ayudi, kemudian dari Ananda Saputri, terus kemudian lagi ada Syahrul Anwar, kemudian ada lagi Muhammad Taufik, terus ada lagi Zakia. Yang mana di sini dari Bagus Arif Ayudi atau Kosma kita, di sini dia bertanya, sebutkan contoh-contoh orang yang bersifat tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini kan sudah menyebutkan contohnya. Yaitu adapun contoh-contohnya sebagai berikut, yaitu ikhlas, tidak mudah menyerah. Ikhlas kategorinya ya sudahlah, kita ikhlas dalam menjalani suatu hal apapun dengan hati yang ikhlas, maka semuanya akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Selalu bersyukur apapun yang kita punya, ya kita harus bersyukur walaupun itu sedikit. Ya banyak sedikit kalau disyukuri pasti nikmat semuanya. Terus lanjut lagi pertanyaan dari Ananda Saputri. Apa yang maksud taubat dan mengapa hanya dilakukan? Jadi di sini kalau yang Saputri ini taubat, dia ingin bertanya tentang taubat. Taubat itu kenapa Jadi taubat itu kita setelah melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu baik sengaja atau tidak, apalagi yang disengaja, itu kita harus bertaubat dan tidak akan mengulangnya lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah yang namanya taubat itu, kita tuh hati kita harus suci, kita harus pikirannya pokoknya dari pikiran, hati dan tingkah laku kita tidak akan mengulanginya lagi, itu aja. Terus
Syarul Anwar, contoh Maqamat dan Al-Anwar. Contohnya yaitu salah satunya mungkin meninggalkan meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar, itu contohnya untuk Syahrul Anwar. Terus yang ketiga Muhammad Taufik, cara melatih kesabaran kita. Cara melatih kesabaran kita itu ya bisa kita simpulkan atau bisa kita cari atau kita contoh dari ulama-ulama seperti apa. Cara melatihnya seperti itu. Kalau misalnya kita sudah yang namanya sifat keras, sifat baik itu kan pasti ada. Sifat baik itu setiap orang pasti ada dalam dirinya masing-masing. Jadi tergantung dari kita masing-masing untuk menyikapi hal tersebut. Kalau cara melatihnya ya kita harus dalam suatu apapun hal itu ya harus ikhlas, harus menerima lapang dada, harus banyak bersyukur. Nanti suatu keikhlasan itu akan timbul dalam diri kita masing-masing. Yang keempat Zakiyah, jelaskan pembagian tasawuf dan faktor-faktornya. Kalau maaf, pertanyaan dari Zakiyah ini saya kurang paham dan saya kurang mengerti karena di bagian saya ini Maqamat dan Al-Ahwal, bukannya menjelaskan pembagian tasawuf dan faktor-faktornya. Itu pembagiannya. Kalau misalnya bertanya tentang materi saya, insya Allah saya akan jawab. Walaupun kurang benar ya maklum, saya sebagai manusia yang mana salah benarnya itu yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, dan jikalau dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang pas, saya minta dari teman-teman, dari semua yang menyaksikan video ini, tolong jelaskan, tolong beritahu saya, kemudian beritahu, kemudian beri penjelasan kepada saya sehingga saya bisa paham. Jika ada kata-kata yang salah dari saya dan teman saya M. Zainuddin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.